Setelah seluruh rangkaian acara selesai, mereka dilanjutkan dengan makan malam di lantai 2. Hidangan makanannya bisa disandingkan dengan makanan di resepsi pernikahan kebanyakan. Hanya porsinya lebih sedikit sesuai dengan orang yang hadir. Vel, Papa mau bicara sama Feli. Niko tak ikut makan. Ia memilih menggendong Feli, lalu duduk di samping Laika. Mereka menghadap ke laut yang tampak keorenan. Mau bicara apa, Pak? Laika menatap Niko dan Feli. Di pangkuan lelaki itu bergantian, seulas senyum terpatri di bibir Laika, seraya mencubit pipi Laika gemas. Ia lantas mengangguk, mempersilahkan Niko berbicara. Papa mau minta maaf sama Feli, ucap Niko tercekat. Feli mendongak, dan Niko tak kuasa menatap mata bulat itu, hingga akhirnya ia mengalihkan matanya ke arah lain. Minta maaf kenapa, Pak? Emang Papa bikin kesalahan? Tanya Feli dengan polos. Niko mengangguk pelan. Kesalahan Papa itu besar banget, Fel. Feli mau maafin Papa. Kalau nanti Papa cerita, tergantung. Tangan Feli memainkan kerah jas Niko. Kesalahannya Papa apa dulu, Laika? Terkekeh, bicaranya Feli sudah seperti orang dewasa, tapi Laika tak banyak bicara. Ia hanya diam, mendengarkan sembari menatap langit jingga. Papa udah ninggalin Feli dari sejak di dalam perut Mama sampai Feli berusia 5 tahun, ucap Niko pelan. Feli adalah anak Papa sayang, dan ayah yang Feli tunggu-tunggu itu adalah Papa yang sekarang ada di sini. Niko meraih tangan Feli dan mengecupnya sesaat. Niko berusaha untuk tak mengeluarkan air matanya, walau dalam hati ia meringis sakit karena merasa telah menjadi ayah yang abai. Mata Feli bergerak-gerak. Sepertinya dia tengah berpikir, tapi Papa, aku kan lagi kerja, Pak. Emang Papa itu Papa asli aku? Iya, Papa adalah ayah kamu sayang. Papa yang lagi kerja jauh itu sekarang ada di sini, lagi peluk kamu. Niko mengeratkan pelukannya. Ia tak pernah menduga jika memeluk tubuh mungil anaknya sendiri mampu menenangkannya. Ma, Papa nggak bohong. Feli menoleh ke arah Laika. Laika mengusap sudut matanya, lantas tersenyum. Enggak sayang, Papa Niko adalah Papa Feli yang selama ini Feli tunggu-tunggu, ujar Laika. Maaf ya, Mama sama Papa baru bilang sekarang. Feli lantas mendongak lagi mengamati lelaki yang katanya ayah kandungnya itu. Jadi sekarang Feli boleh panggil Papa selamanya, ucap Niko kembali menatap anaknya. Feli mau maafin Papa. Jantung Niko berdebar-debar saat Feli memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia benar-benar takut anaknya itu marah dan tidak mau memaafkannya. Niko menatap Laika seolah ingin bilang, bagaimana ini? Dan Laika hanya bisa menenangkan seraya mengusap lengan lelaki itu. Papa beneran Papa aku. Feli tiba-tiba terlonjak, membalikkan tubuhnya menghadap Niko, membuat Niko terkejut, lantas mengangguk cepat. Benar sayang, Papa nggak bohong. Saat itu juga, Niko terhenyak saat Feli tiba-tiba memeluknya dengan melingkarkan tangan mungil itu ke lehernya. Tadinya aku mau marahin Papa karena kerjanya kelamaan sampai nggak pulang-pulang, rengek Feli. Tapi kata Mama aku harus bisa maafin orang lain. Aku mau maafin Papa asal jalan-jalan di kapal ininya yang lama. Laika yang tadinya ingin menangis terharu malah jadi tak kuasa menahan tawa. Dasar anak-anak, Laika begitu yakin kalau Feli akan memaafkan Niko karena selama ini anak itu tak pernah membenci ayahnya, atau mungkin dia memang belum mengerti. Niko tertawa tapi hatinya justru menangis. Terima kasih sayang, udah maafin Papa. Iya, Papa janji kita liburannya yang lama ya, ucap Niko terkekeh-kekeh. Ye, asik. Feli kegirangan, kemudian tertawa saat Niko menghujani kecupan di wajahnya berkali-kali. Niko memeluk Feli dan Laika bersamaan, lalu mencuri kecupan singkat. Saat Feli menoleh ke arah lain, kapal berhenti di pelabuhan selanjutnya, lalu menurunkan beberapa orang hingga menyisakan Niko.
Leka, Feli, dan Bi Asri, Niko mengucapkan banyak terima kasih pada orang-orang yang telah mendukungnya, termasuk pada Keanu dan Ervin. Kini Leka baru kembali ke kamar yang semula dipakai untuk merias dirinya. Feli telah tertidur karena sepertinya anak itu kelelahan. Leka mengikat rambutnya hingga menampakkan lehernya yang jenjang. Ia menghapus make up di wajahnya, lantas beranjak dari meja rias ke sudut ruangan untuk mengambil pakaian yang semula tersimpan di sana. Leka berusaha melepas yang terletak di bagian belakang, tapi ia sangat kesusahan. Bi, masih di situ nggak? Tolong bukain resletingnya dong, pinta Leka saat mendengar suara berisik dari plastik yang dilipat. Leka kini merasakan seseorang mendekat yang ia kira Bi Asri. Susah banget aku bukanya, tolong ya Bi. Tak ada jawaban, hanya terdengar suara resleting yang diturunkan. Hah, lega banget, Leka bersuara. Darahnya terasa kembali mengalir karena terbebas dari gaunnya yang ketat. Punggung yang sangat cantik. Leka tiba-tiba terkejut ketika terdengar seseorang berbisik di dekat telinganya. Nafas hangatnya membuat Leka merinding. Harusnya Leka sadar jika yang ada di belakangnya sejak tadi itu bukan Bi Asri, melainkan Niko. Leka sangat yakin dia adalah Niko. Kini Leka tahu jika wangi maskulin yang menguar sejak tadi itu bukan dari gaunnya, karena ia kira parfum Niko menempel di sana saat memeluknya tadi. Tetapi aroma itu berasal dari tubuh Niko sendiri di belakang dia. Niko menyeringai tangan hangat nan lebarnya Leka yang putih, jemarinya menyusuri setiap jengkal bergantian. Leka menggigit bibir bawah, jantungnya berdebar-debar dan tubuhnya menegang. Niko, panggil Leka tercekat. Aku mau kamu, suara Niko serak. Boleh, Niko menyeringai ketika ia melihat pipi Leka merona dan bibir yang terkatup itu meneriakinya agar segera. Leka menunduk malu saat Niko terus-terusan menatapnya. Jemarinya saling demi menghalau perasaan gugup. Jantung Leka berdetak tak beraturan. Niko meminta jawaban. Aku gak akan mengalihkan tatapanku sebelum kamu menjawab. Rasanya Leka ingin menghilang saat ini juga. Luar biasa malu oleh tatapan lelaki dewasa yang terpaut usia 11 tahun itu. Tapi tak dipungkiri Leka pun menginginkan Niko. Yes please, ucap Leka sedikit bergumam. Mata Niko berkabut keinginan. Jawaban Leka membuat keinginannya membara, dan Niko yakin keinginannya itu tak akan bisa dipadamkan selain Leka sendiri yang meredamnya. Happy birthday, Leka terhenyak seiringan dengan hingga menumpuk di mata kaki. Dingin air conditioner langsung menyapa seluruh bagian kulit yang Aku ulang tahun, tanya Leka dengan raut polos. Niko terkekeh, kepolosan yang terpancar di wajah Leka berbanding terbalik dengan kondisinya yang tampak cantik. Kamu lupa hari ini ulang tahunmu sendiri. Perlahan Niko menarik pergelangan tangan Leka yang menyilang. Semburat kemerahan menyembul di pipi Leka. Saat kini dia sempurna. Untuk sesaat Niko terpana. Ini adalah bentuk terindah yang pernah Niko pandangi. Benar, hari ini adalah hari ulang tahunku, gumam Leka setelah berpikir beberapa saat. Saking syoknya Leka dengan pernikahan kawin lari mereka, sampai-sampai Leka lupa dengan hari lahir sendiri. Telapak tangan Niko yang lebar menangkup sebagian wanita itu. Leka dengan lembut dan hangat. Pernikahan ini adalah hadiah dariku sayang, bisik Niko di depan Leka. Dan malam ini aku akan memberimu surga sebagai hadiah tambahan dariku. Bibir Niko menyeringai seringaian yang membuat Leka meleleh. Leka gugup. Kata-kata Niko membuat pikiran Leka menjadi liar. Leka bertekad untuk tak malu-malu.
Niko adalah suaminya sekarang. Sudah sepantasnya dia melayani lelaki itu. Terima kasih hadiah ulang tahunnya, ucap Leka tersenyum yang terlihat manis di mata Niko. Aku suka, sangat suka, dan sekarang aku menanti surga dari kamu. Niko menelan ludah kesekian kali. Leka diam pun sudah membuatnya belingsatan. Apalagi kalau Leka menggodanya seperti ini. Keinginan Niko membara. Setelah cukup lama mereka, Niko pun melepaskan. Dahi mereka saling menempel, membiarkan kulit keduanya diterpa nafas hangat dari hidung dan mulut. Kita mulai sekarang. Nafas Niko terengah-engah, dadanya terlihat naik turun. Tapi aku mau mandi dulu. Nggak mandi juga kamu tetap wangi, love. Bukannya udah tadi mandi sore? Udah, tapi aku nggak biasa nggak mandi lagi sehabis acara. Niko menyeringai lagi, lantas berbisik, ya udah, kita mandi. Di kamar mandi jauh lebih mendebarkan. Dalam sekejap mata, Niko mengangkat Leka ke pangkuan, membuat wanita itu sempat memekik terkejut. Leka tersenyum, lalu melingkarkan lengannya. Sepanjang perjalanan ke kamar mandi, Leka mengagumi ketampanan Niko yang tampak seperti lelaki di film Hollywood, maskulin dan cool. Kamu blasteran kan? Perlahan Niko menurunkan Leka di lantai kamar mandi. Sudah ku bilang, nenekku orang Swiss, jawab Niko sebelum ia menutup pintu, lalu menguncinya kemudian menyalakan keran di bathtub tanpa lagi. Niko tepat di hadapan Leka membiarkan wanita itu menyaksikan prosesnya, sedangkan mata Niko menatap Leka penuh minat. Pipi Leka merona ketika ia melihat Niko. Otot-otot di lengan dan perutnya terpahat dengan sempurna. Leka menelan ludah saat terdengar suara. Melihat Leka tersipu-sipu, Niko pun tertawa melihat istrinya yang malu-malu. Suara tawanya menggema di ruangan bernuansa putih itu. Kenapa kamu malu? Atau sudah nggak sabar ingin merasakan dia? Goda Niko tersenyum nakal sembari berjalan mendekati Leka dengan Tahan, Leka tak boleh malu-malu. Berendam yang seharusnya selesai dalam waktu kurang dari 34 menit, ini menjadi 1 jam. Leka geleng-geleng kepala sembari memperhatikan Niko yang tengah memakai bathrobe di depan kaca wastafel. Jangan menatapku begitu, kalau nggak mau aku menyerang kamu lagi, ucap Niko diiringi serangaian jahilnya sebelum ia mengambil handuk kecil lalu mengeringkan rambut. Leka mengikat tali bathrobe putihnya tanpa menghiraukan ucapan Niko. Dulu Leka kira selain hangat dan baik, Niko punya sisi yang jutek dan dinginnya tak kira-kira. Tapi setelah malam ini Leka makin tahu bahwa Niko punya sifat jahil dan punya keinginan yang tinggi. Setelah ini biarkan aku istirahat. Gerutu Leka mendekati lemari untuk mengambil handuk, tapi gerakannya tertahan oleh Niko yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Sini rambutnya aku keringkan. Tanpa menunggu jawaban, Niko meletakkan handuk kecil di atas kepala Leka, lalu mengeringkan rambutnya dengan gerakan lembut, seolah takut menyakiti Leka. Kalau ia melakukannya sedikit kasar, aku nggak janji akan membiarkan kamu tidur, love. Dia bisa langsung bangun kalau dekat-dekat kamu. Pipi Leka kembali terlihat merah saat membayangkan bagaimana aktivitas mereka tadi yang dilanjutkan dengan sesi berikutnya di dalam bathtub. Niko benar-benar tak bisa menahan diri dan langsung turn on saat dengan Leka. Kamu mau bikin aku sakit? Enggak lah, yang aku lakukan itu memanjakan kamu, love, bukan mau bikin kamu sakit. Leka hanya memutar mata lalu berjalan ke arah pintu saat rambutnya telah berhasil dikeringkan menjadi setengah basah. Niko buru-buru mengejar Leka dan melingkarkan lengannya di perut wanita itu. Leka tak menolak hingga akhirnya ia berjalan keluar kamar mandi dengan Niko terus memeluknya. Begitu kaki mereka menapaki lantai ruangan kamar semula, keduanya terkejut saat mendapati Feli tengah celingukan. Lepasin, bisik Leka yang langsung dituruti oleh Niko. Fel, lagi ngapain di sini sayang? Bukannya tidur? Leka menghampiri Feli yang juga ikut terkejut
Sepertinya anak itu tidak menyadari kehadiran orang tuanya yang keluar dari kamar mandi. Mama sama papa dari mana aja sih? Aku bangun karena gak ada siapa-siapa di kamar, rengek Feli mengerucutkan bibirnya. Leka dan Niko sama-sama berdeham dan saling pandang sebelum Niko akhirnya mengangkat Feli ke pangkuan. Papa sama Mama barusan ada keperluan dulu, Fel. Sekarang kita tidur lagi ya, bujuk Niko agar Feli tak banyak tanya. Iya, Pak. Leka mengekori langkah Niko menuju kamar Leka di lantai 2, dan saat ini mereka ada di lantai pertama. Langkah mereka menggema menaiki anak tangga, lalu tak lama kemudian tiba di lantai 2, berjalan melewati ruangan besar dengan sofa-sofa mewah. Ruangan itu didominasi warna silver dan putih. Sekarang Feli tidur ya, Papa sama Mama akan tidur di sini, ucap Niko seraya menurunkan Feli di atas kasur dengan hati-hati. Feli mengangguk, lalu terlentang dengan hikmat di tengah-tengah. Enggak pakai baju dulu? Leka bertanya pada Niko. Wanita itu tengah mengeluarkan piyama tidurnya dari dalam lemari. Nanti aja, yang bajunya masih di kamar aku, saut Niko saat sadar dirinya masih mengenakan bedrobes putih. Ia menopang kepala dengan sebelah tangan sembari memperhatikan Leka, sementara tangannya yang lain memeluk perut Feli. Mau aku ambilin? Gak usah, nanti aku ambil sendiri aja. Oke. Setelah itu Leka masuk ke kamar mandi untuk mengenakan pakaiannya. Niko sempat memandangi sosok cantik itu, lalu tersenyum sebelum ia beralih lagi pada Feli. Niko sempat melihat beberapa buku dongeng anak-anak di atas nakas. Niko rasa Leka selalu detail kemanapun dia pergi, sampai hal sekecil itu pun dia bawa. Mau Papa bacain cerita? Tawar Niko sembari mengusap pipi Feli. Mau banget, Pak. Oke, sebentar, Papa cariin dulu ceritanya yang seru, Niko berkata sembari beralih ke sisi ranjang yang lain untuk menjangkau buku tersebut. Mau cerita tentang singa enggak? Feli menggeleng. Udah bosan, mau yang itu aja, Pak. Tunjuk Feli pada buku cerita tentang tikus dan kucing. Menurut Niko, meraih buku tersebut lantas berbaring lagi di samping anaknya. Walau Niko tak mahir mendongeng di depan anak kecil, tapi Niko berusaha untuk bersikap layaknya seorang ayah. Bibir tipis Niko mulai bersuara, membaca setiap kalimat dengan pelan agar Feli mengerti. Niko tersenyum saat melihat anak itu mendengarkannya dengan antusias. Leka yang baru saja keluar dari kamar mandi pun tersenyum melihat pemandangan itu. Ia menghampiri ranjang dan berbaring di sisi Feli. Ia lihat mata anak itu sudah mulai terpejam. Untuk sesaat Leka menikmati suasana hangat antara mereka. Rasanya begitu menenangkan dan seperti mimpi, bisa seperti keluarga kebanyakan. Leka menghela nafas pelan. Ia mengkhawatirkan banyak hal akan masa depan mereka. Leka hanya takut kalau kebahagiaan ini hanya mampir sebentar di antara mereka. Ngelamunin apa? Bisik Niko seraya mengacak pucuk rambut Leka. Leka menggeleng tersenyum. Gak apa-apa, aku cuma lagi menikmati kebersamaan kita aja, saut Leka seraya memeluk Feli. Anak itu kini sudah tertidur. Kamu takut kalau kebersamaan kita cuma sebentar? Leka terkejut. Niko seolah-olah mengerti apa yang ada di pikirannya saat ini. Ia lantas menggeleng. Karena tak mau membuat suasana hangat mereka terganggu, Niko menarik tangan Leka, lalu memberi kecupan di punggung tangannya. Kamu jangan khawatir ya, apapun yang mungkin terjadi sama kita nanti, aku harap kita bisa melewatinya bersama-sama, ucap Niko pelan. Matanya menatap Leka dengan lekat. Leka baru akan menanggapi Niko ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Leka berguling ke atas nakas dan menjulurkan tangannya meraih ponsel. Kakek Arif, gumam Leka mengalihkan tatapannya pada Niko. Yacht tersebut memang dilengkapi jaringan internet walau berada di tengah lautan. Angkat aja ya, Niko mengembuskan nafas kasar, tapi pada akhirnya ia mengangguk daripada jadi masalah baru. Setelah mendapat izin, Leka segera mengangkat panggilan WhatsApp tersebut lalu menyapa. Halo Kek.
Apa kabar kamu, Lei? Kenapa panggilan kakek nggak diangkat-angkat dari kemarin? Nada suara Arif terdengar pelan, tapi Leka tahu tersimpan ancaman di dalamnya. Maaf kek, di sini sempat nggak ada jaringan, jadi koneksinya terputus. Leka berdusta sembari melirik Niko yang tengah menatapnya. Oh, kapan liburannya selesai? Minggu depan, kek. Bisa pulangnya dipercepat. Kening Leka berkerut. Niko yang menatapnya jadi penasaran apa yang diucapkan Arif dan Leka langsung menekan icon loudspeaker. Gak bisa, kek. Jadwal perjalanannya memang 10 hari. Kalian bisa berhenti di pelabuhan terdekat. Nggak usah nunggu sampai yatnya balik lagi. Orang tua Danar pulang 3 hari lagi. Mereka ingin bertemu kamu. Leka terhenyak. Sementara Niko saat itu juga mengepalkan tangannya mencengkeram selimut. Leka lantas menggigit bibirnya sebelum merengek kesal. Kek, gak bisa begitu. Aku udah janji sama Feli. Dia pasti kecewa kalau tiba-tiba aku ngebatalin. Leka hampir menangis saking kesal. Untung saja Niko segera menenangkannya dengan mengusap puncak kepalanya lembut. Walau dalam hati Niko sendiri geram dan rasanya dia ingin berteriak. Lei, dengarkan kakek. Orang tua Danar itu nggak punya banyak waktu luang. Mereka sengaja meluangkan waktu hanya demi kamu. Pokoknya aku nggak bisa, kek. Maaf, kakek cuma mentingin kemauan kakek. Sedangkan aku sama Feli nggak pernah dimengerti. Leka, berani kamu lawan kakek? Suara Arif terdengar meninggi. Leka mengepalkan tangannya. Kakek bisa saja maksa aku, tapi sebelum aku sampai di pelabuhan berikutnya, aku sudah mati tenggelam. Pungkas Leka sebelum ia mematikan sambungan secara sepihak. Nafasnya terengah-engah saking emosi. Niko sempat terkejut mendengar kalimat terakhir Leka. Love, jangan bilang kamu mau suicide. Mata Leka merotasi. Enggak lah, itu cuma untuk mengancam kakek aja. Kalau nggak digituin pasti maksa terus. Niko menghela nafas lega. Aku ikutan terjun juga kalau sampai kamu berani loncat. Kilatan mata Niko penuh ancaman, tapi detik berikutnya mereka sama-sama menahan tawa. Walau tak ada yang lucu, giliran Niko yang mengecek ponselnya sendiri. Tadi sempat ia bawa benda tersebut saat menggendong Feli. Niko menyentuh layar tipis itu menuju aplikasi email. Sekali lagi, ia ingin memastikan alamat seorang notaris yang sempat menyaksikan Bima menulis surat wasiat dan menyimpannya sebelum surat tersebut dicuri. Niko mendapatkan alamat tersebut dari seseorang yang Niko perintahkan. Nanti kita menginap dulu di Singapura semalam ya. Sekalian kita jalan-jalan di sana, ucap Niko setelah meletakkan lagi ponselnya. Oke, Feli juga pasti seneng banget. Leka merasa heran saat Niko turun lalu memutari ranjang. Lelaki itu kini berdiri di sampingnya. Niko merunduk dan membawa Leka ke pangkuan. Mau kemana? Tangan Leka mengalung di leher Niko. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kita harus menghilangkan perasaan kesal akibat telepon dari kakek kamu.